Babul ma'il qalil, ya, bab air yang sedikit. Yang jusu najis opo air bin najasati sebab najis, tahdusu yang menimpa opo najis fihi di dalam air. Jadi air itu kalau jumlahnya sedikit terus kemasukan najis sedikit itu di bawah 2 kulah. Di bawah 2 kulah. Terus kok kecampuran najis, itu maka air tersebut najis, ya, air tersebut najis. Walaupun baunya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, rasanya juga tidak berubah. Nah, berhubung di bawah 2 kolah atau kurang dari 2 kolah, kalau kecampuran najis, ya itu airnya dihukumi najis. Nah, 2 kolah itu kurang lebih adalah 216 liter, ya, 216 liter. Nah, kalau bak, diwadahi bak itu baknya tingginya 60 cm, panjangnya juga 60 cm, lebarnya juga 60 cm. Hadatsana Nasr bin Aliyin al-Jahdami wa Hamid bin Umar al-Bakrawi. Qala berkata keduanya itu adalah Nasr bin Ali dan Hamid bin Umar. Hadatsana Bisru binul Mufaddal an Khalidin an Abdillah bin Syakik an Abi Hurairah anan Nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda sapa Nabi, idas taikodo, ketika bangun sapa ahadukum, salah satu kalian, min naumihi, dari tidurnya. Jadi bangun dari tidur. Fala yakmis, maka jangan yakmis itu menenggelamkan atau memasukkan, yadahu, pada tangannya, fil inai, di dalam wadah air. Nah, ina itu wadah air yang kecil. Jadi volume airnya itu lebih sedikit daripada 2 kulah. Lah, ina itu wadah air yang biasanya untuk minum, bisa untuk cewok, bisa untuk wudhu. Nah, itu ina itu wadah air. Nah, karena apa? Air zaman Nabi dulu itu enggak banyak seperti di Indonesia. Air itu terbatas. Jadi jumlahnya ya sedikit. Kalau sekarang itu ya paling ya diwadahi panci, diwadahi gelas atau apa itu. Lah, kalau
bangun tidur, lah airnya sedikit, itu tangannya itu jangan langsung dimasukkan ke tempat air, langsung dimasukkan itu enggak boleh ya, itu enggak boleh. Atau dimasukkan ke jeding, yang jedingnya itu di bawah 2 kula, volume airnya itu di bawah 216 liter itu tadi, jangan langsung dimasukkan. Hatta sehingga yang silaha membasuh dia ahadukum pada tangan salasan 3 kali ya, salasan 3 kali. Jadi sebelum dicelupkan ke air itu dibasuh dulu 3 kali. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa air yang lebih sedikit dari 2 kula itu kalau kemasukan najis, walaupun tidak berubah rasanya, baunya, warnanya, itu tetap najis karena dilarang oleh Nabi ya. Jadi sebelum dimasukkan dicuci dulu tangannya 3 kali, dibasuh 3 kali. Walaupun ada juga orang yang berpendapat yang penting tidak berubah rasa, baunya, dan warnanya, walaupun di bawah 2 kolah enggak apa-apa, itu enggak najis. Walaupun ada yang berpendapat seperti itu, tapi kita pakai pendapat yang anu saja, yang sesuai hadis ini. Fa innahu, maka sesungguhnya ahadukum iku layadri, tidak mengetahui sapa ahadukum aina, di mana batat bertempat apa yaduhu tangannya. Karena pas waktu tidur itu dia tidak tahu, tidak sadar di mana tangannya berada. Ya, mungkin nyekel ompole anake, ya kan? Mungkin garuk-garuk nduk dubure iku cewoke gak resik, sik katutan apa kotorannya, itu. Atau ya yang namanya orang tidur kan nggak sadar di mana tangannya berada ya, kadang nyekel najis, nyekel apa, ya, nah itu jadi diusahakan seperti itu ya. Jadi air yang kurang dari 2 kula terkena najis itu hukumnya menjadi najis. Tapi najis yang terkena air yang kurang dari 2 kula itu menjadi suci. Mudeng ya. Jadi air ini 1 panci, terus tangannya dimasukkan bleng, nah tangannya najis, berarti airnya jadi najis. Tapi sebaliknya, tangan ini najis terus disiram air, walaupun airnya enggak sampai 2 kula, maka tangannya jadi suci ya. Mudeng ya.
jadi suci. Nah, umpama pas tidur itu yakin tangannya ndak kena najis, terus umpama langsung dimasukkan ya ndak apa-apa. Kalau yakin loh ya, contohnya tidurnya itu pas duduk gini, pas ngaji ngantuk misalnya ketiduran, ya kan, terus pas mendengarkan khutbah Jumat misalnya, itu kan, nah, dia yakin kalau tangannya tidak terkena najis, ya wis nek ngono ndak apa-apa ya. Babul ma'il kasir, utawi bab air yang banyak. Ini air yang banyak artinya lebih dari 2 kulah. Layan jusu tidak najis opo air binaja satin sebab najis. Tahdusu yang menimpa opo najis fihi di dalam air yang banyak. Malam tughayyirhu. Nah, ini syaratnya selagi tidak mengubah opo najis hu pada air. Jadi misalnya gini, jeding itu volumenya aslinya pas 2 kulah ya, cuma airnya itu tinggal separuh ya. Jeding itu bak mandi itu aslinya volumenya 2 kulah, tapi airnya tinggal separuh, terus kecipratan najis. Lah caranya gimana? Just dipenuhi saja, airnya ndak usah dibuang ya, jadi dipenuhi aja jedingnya itu. Lah air yang banyak, yang lebih dari 2 kulah itu umpama kecipratan najis itu tidak menjadi najis. Kalau 2 kulah lebih, kecipratan najis sak tetes atau 2 tetes gitu, nah itu tidak najis. Kalau ya rasanya tidak berubah, warnanya juga tidak berubah, kemudian baunya tidak berubah. Lah kalau ternyata warnanya berubah, baunya berubah, ya rasanya berubah, nah itu baru dinyatakan najis walaupun airnya banyak. Misalnya air 1 kolam renang misalnya ya, terus dikewencingi orang banyak sampai airnya yang asalnya bening jadi kuning. Nah, terus baunya jadi pesing. Rasanya asalnya seger jadi apa? Sapa sing tahu ngombe banyu uyuh? Ayo. Nah, kalau berubah walaupun jumlahnya banyak tetap najis. Hadatsana Muhammad ibnul Ala wa Utsman ibnu Abi Saibah wal Hasan bin Aliyin wa ghairuhum dan selainnya mereka ya, Qalu berkata mereka ya orang banyak berarti, termasuk Muhammad, Utsman, Hasan
Hadatsana Abu Usamata anil Walidi ibni Kasir an Muhammad bin Ja'far bin Zubair an Abdillah ibni Umar an Abi. Qala berkata sapa Abi. Suila ditanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ma'i tentang urusannya air. Ya, tentang urusannya air. Wama dan apa-apa yanubuhu yang bergiliran atau bergantian hu pada air bayane ma minat dawabi dari binatang yang merayap. Kalau bahasa Jawa itu gegermetan ya. Wasibak dan binatang buas. Nah ini air di luar ruangan ya, misalnya sendang atau telaga atau apa, pokoknya di luar ruangan, entah di padang pasir atau di hutan. Kadang ada orang di situ ambil air, nanti orangnya pergi, ada kucing datang minum di situ. Nanti kucingnya pergi, nanti ada anjing minum di situ. Nanti anjingnya pergi, terus ada macan minum di situ. Lah itu bagaimana Nabi? Ya, itu air yang banyak makhluk itu bergantian memanfaatkan air tersebut. Nanti kucingnya mandi, ya kan? Nanti ada bebek di situ minum, renang di situ kan gitu. Itu bagaimana? Faqala maka bersabda sapa Rasul, idza kana ketika ada apa alma'u air iku kullata ini dua kulah kalau airnya itu apa, dua kulah atau lebih, lam yahmil maka tidak membawa atau tidak mengandung apa air al-khabasa pada kejelekan. Kejelekan artinya najis. Enggak apa-apa, pokoknya ada telaga misalnya, terus habis ada anjing minum di situ. Anjing itu kan lidahnya najis kan. Nah, tapi airnya itu lebih dari dua kulah, lebih dari berapa? 216 liter itu tadi. Ya sudah, nah, kita gunakan untuk mandi, untuk wudu, untuk minum, tidak ada masalah. Ya, itu tidak ada masalah. Karena Nabi mengatakan seandainya air itu dua kulah atau lebih, air itu tidak mengandung najis. Ya, lah idealnya memang kalau bikin jeding itu kamar mandi, bak mandi itu dua kulah, itu idealnya ya. Nanti umpama ada cipratan najis, nah kita tidak ragu-ragu. Babu najasatil ma, bab najisnya air al-kasir yang banyak. Idza ghayyarothu ketika mengubah hu pada air apa an-najasatu najis. Walaupun airnya jumlahnya banyak, terus tercampur dengan najis dan berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka air itu dihukumi najis. Banyak aja najis apalagi
sedikit. Itu ya. Jadi walaupun air itu banyak, tapi kalau kemasukan najis, kecampuran najis, terus berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya, maka air itu najis. Banyak ini ya maksudnya lebih dari 2 kulah. Ya, lebih dari 2 kulah. Akhbarona Abu Abdillah Anba'ana Abul Walidi Hadasana As-Samati Hadasana Atiyatu ibnu Bakiyah binil Walid Hadasana Abi Ansaur ibni Yazid An Rosid bin Sa'din An Abi Umamah Ani Nabi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda sapa Nabi, Innal ma sesungguhnya air iku tahirun suci. Yang namanya air itu hukumnya suci. Jadi air itu hukumnya suci. Ila kecuali antagoyaro jika berubah apa rihuhu baunya ya. Au atau tokmuhu rasanya au atau launuhu warnanya binajasatin dengan atau disebabkan najis tahdusu yang menimpa atau ada apa najis fiha di dalam air ya. Jadi kecuali kalau berubah baunya, rasanya atau warnanya sebab najis yang ada di air itu ya, yang ada di air itu. Walaupun jumlahnya banyak. Babul iktisali babnya mandi. Bifat lil mar'ati dengan sisa airnya wanita. Ya, dengan sisa airnya wanita. Jadi mandi dengan menggunakan sisa airnya wanita yang mana itu biasanya terjadi dalam rumah tangga, dalam satu rumah itu ya, dalam satu rumah. Misalnya anak perempuannya dulu mandi, habis itu keluar ganti anak laki-laki, nanti keluar ganti ibunya mandi dengan air yang ada di bak mandi tersebut ya. Jadi anak perempuannya mandi kan sisa airnya terus keluar, ganti anak laki-lakinya mandi juga di situ ya, masih sisa terus bapaknya masuk, nanti gantian ibunya masuk, lah itu bagaimana seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir misalnya untuk wudhu atau untuk ya mandi itu tadi ya. Jadi sisa di sini artinya sisa dari wadahnya itu ya. Misalnya di bak mandi itu volumenya 200 liter. Terus digunakan mandi berapa? 20 liter. Berarti sisanya berapa? 180 masih dijeding. Terus ada lagi orang mandi di situ. Terus habis 30 liter. Nah, berarti masih sisa 150
10. Nah, gitu. Maksud sisa itu seperti itu. Lah, yang mana di situ kan pas mandi kan ada kemungkinan ini tangannya itu kan masuk di baknya itu untuk mandinya itu. Ya, ngambil ciduknya, ngambil gayungnya itu kan biasanya tangannya masuk ke situ. Entah tangannya masuk atau ya mungkin ada yang habis diguyurkan gini terus airnya yang sisa ini loh masuk lagi ke bak mandinya itu. Kan ada kemungkinan seperti itu. Bener enggak? Nah, lah kalau seperti itu gimana? Wa tasana Ishaq bin Ibrahim wa Muhammad bin Hatim qala Ishaq ahbarona lafadznya. Jadi qala berkata sapa Ishaq. Ishaq itu Ishaq bin Ibrahim. Lafadznya ahbarona. Wa qala dan berkata sapa Ibnu Hatim. Ibnu Hatim di sini ya Muhammad bin Hatim itu lafadznya hadasana. Hadasana Muhammad bin Bakrin ahbarona bin Juraijin ahbaroni Umar bin Dinar qala berkata ahbaroni Amr bin Dinar qala berkata sapa Amr bin Dinar aksaru ilmi ya, lebih akbaru ilmi ya, lebih besarnya ilmuku. Artinya yang paling saya ketahui. Yang paling saya ketahui. Yang paling saya ingat. Waladi dan yang yahtiru yang terbesit kerentak ala bali atas hatiku yang tertanam kuat dalam hatiku. Ana Aba Sa'sa sesungguhnya Aba Sa'sa iku ahbaroni. Bercerita sapa Aba Sa'sa ni padaku. Ana bin Abbas sesungguhnya Ibnu Abbas iku ahbarohu mengkabari sapa Ibnu Abbas hu pada Aba Sa'sa. Ana Rasulullah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sapa Rasul iku yaktasilu mandi sapa Rasul bifat Maimunah dengan sisa air yang digunakan Maimunah. Jadi Maimunah itu istrinya Nabi. Lah Maimunah itu bibiknya Ibnu Abbas. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu punya bibik namanya Maimunah. Lah Maimunah itu istrinya Nabi. Lah pas Ibnu Abbas itu nginep di rumahnya bibiknya, di rumahnya Nabi. Nah, Ibnu Abbas itu tahu kalau Nabi itu mandi menggunakan sisa air yang digunakan oleh Maimunah. Berarti seperti itu enggak apa-apa ya. Ya. Jadi dalam bak mandi istrinya dulu mandi, ada sisa, lah nanti suaminya masuk mandi di situ, lah itu enggak apa-apa. Jadi ada istilah itu air mustakmal, ya, air mustakmal. Ini yang sekolah-sekolah itu, yang belajar agama itu biasanya ada air itu namanya air mustakmal. Air mustakmal itu ya air yang sudah digunakan itu. Ada beberapa orang yang menganggap
air mustakmal itu ndak boleh untuk wudu, untuk mandi itu ndak boleh. Ya. Ya. Ya, mereka ya punya pendapat. Ada hadis di Abu Dawud memang naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam antak tasilal mar'atu bifatlir rajul au yaktasilar rajulu bifatlil mar'ah. Jadi memang ada itu hadisnya Nabi melarang seorang wanita mandi dengan sisa airnya laki-laki atau laki-laki mandi dengan sisa airnya perempuan, itu tidak boleh. Tapi kita tidak memakai madhab yang itu. Jadi kita pakai madhab yang boleh saja, ya, lebih ringan, lebih enteng, ya. Tidak ribet. Ya. Hadatsana Musaddadun, ya. Hadatsana Musaddadun. Musaddad ini Musaddad bin Musarhad, namanya. Hadatsana Abul Ahwas, hadatsana Simak, an Ikrimata an Ibnu Abbas, qala berkata sapa Ibnu Abbas, iktasala mandi sapa ba'du azwajin Nabi, sebagian istri-istrinya Nabi, fi jafnatin, di dalam suatu wadah, ya, di dalam suatu wadah. Itu bukan berarti dia nyemplung ke wadahnya, itu ndak. Seperti anak kecil main air itu ndak. Jadi mandi menggunakan air yang ada di dalam wadah, gitu loh. Wajah dan datang sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, airnya itu tadi sisa. Ya, airnya itu tadi sisa. Terus Nabi datang. Liyatawaddoa, agar wudu sapa Nabi minha, dari air dalam wadah itu. Au atau yaktasila, mandi sapa Nabi. Nah, Nabi datang pengen menggunakan air itu untuk wudu atau untuk mandi. Ya. Fakolat, maka berkata sapa istrinya Nabi, lahu, kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya saya iku kuntu, ada saya iku junuban, junub. Artinya wahai utusan Allah, air ini tadi habis saya gunakan untuk mandi junub. Kebetulan masih ada sisanya, Rasul. Ini tadi habis saya gunakan untuk mandi junub. Faqala, maka bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air iku layu jenib, tidak junub apa air, ya. Maksudnya adalah air tersebut hukumnya tetap suci, ya, walaupun itu adalah sisa dari orang yang mandi junub, ya, walaupun sisa dari orang yang mandi junub. Jadi hukumnya air walaupun terkena anggota badan dari orang yang sedang junub,
itu hukumnya tetap suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Ya, jadi bisa itu digunakan wudhu, digunakan untuk mandi. Ya, seperti yang dilakukan oleh tadi istrinya Nabi Maimunah. Nah, sisanya digunakan Nabi untuk mandi. Ya.